teman-teman penyuka karya Franz Kafka. Kali ini saya akan membacakan sebuah prosa Kafka berjudul Sang Penunggang Ember, atau dalam bahasa Jermannya Der Kugelreiter. Kisah ini diangkat oleh Kafka karena pada saat pecah Perang Dunia I di Praha terjadi kekurangan pasokan arang. Jadi masyarakat kesulitan mencari arang untuk pemanas ruangan di musim dingin. Kalau sekarang pemanasnya yang disebut Heizung dalam bahasa Jerman itu memakai listrik. Kalau dulu masih pakai arang. Nah, kesulitan mencari arang ini diangkat Kafka menjadi sebuah prosa. Akan saya bacakan. Kafka menulis dengan bentuk saya pencerita. Sang Penunggang Ember. Semua arang sudah dipakai, embernya kosong. Sekop tak ada manfaatnya. Napas oven dalam kedinginan. Kamar penuh sesak napas dari embun beku. Di depan jendela, pohon-pohon tua berdiri kokoh. Langit sebuah pelang warna perak. Berhadapan ingin bantuan darinya. Saya harus punya arang. Saya toh tak boleh kedinginan. Di belakang saya ada oven yang merana. Di depanku langit sama saja. Sebab itu di tengah suasana ini, suatu saat saya harus dengan tekad bulat untuk mengendarai, mencari bantuan di tengah penjual arang. Terhadap permohonan saya yang wajar ini, tetapi dia sudah tolol. Saya harus benar-benar membuktikan bahwa saya tak punya lagi sedebu pun arang. Dan bahwa dia kemudian bagi saya seperti matahari yang punya makna semesta. Saya harus datang seperti pengemis, akan mati terengah-engah kelaparan di ambang pintu. Dan sebab itu juru masak dari penguasa memutuskan untuk menuangkan cairan hasil bumi, kopi yang terakhir kali. Untuk itu saya harus marah kepada penjual, tetapi sesuai cahaya firman. Kamu jangan sampai membunuh. Lemparlah satu sekop penuh ke ember. Jalan masuk saya di depan rumah sudah diputuskan. Sebab itu saya naik ember ke sana. Sebagai penunggang ember, tangan di atas memegang tali kendali yang sederhana. Dengan berat saya memutar menuruni tangga, tetapi naik ember. Saya di bawah. Hebat. Unta-unta mendaratlah di bumi. Naik, bergoyang di bawah. Tongkat sang pemimpin yang tak lebih indah. Berlari cepat dengan stabil melewati lorong yang beku. Saya sering naik sampai setinggi lantai pertama. Saya tak pernah memiringkan sampai turun di pintu rumah. Dan dengan tak biasa saya mengambang tinggi di depan kubah ruang bawah tanah milik pedagang. Pedagang arang itu di meja kecilnya pada bagian paling bawah mengunyah dan menulis untuk mengalirkan napas yang terlalu besar itu. Ia telah membuka pintu. Pedagang arang, saya panggil dengan suara hampa terbakar. Dalam kedinginan, tertutup awan asap pernapasan. Tolonglah, pedagang arang, berilah saya sedikit arang. Ember saya sudah sangat kosong, sebab itu saya bisa menaikinya. Berbaik hatilah, jika saya mampu, saya bayarkan. Pedagang itu meletakkan tangannya di telinga. Benarkah saya mendengarnya? Tanya dia melewati di atas bahu istrinya yang sedang merenda di bangku terbuka. Benarkah saya mendengarnya? Seorang pelanggan. Saya tak mendengarnya sama sekali, kata perempuan itu. Tenang sambil menghirup dan mengembuskan napas di atas jarum renda. Dengan nyaman ia memanaskan punggungnya. Oh ya? Seru saya. Saya seorang pelanggan lama, loyal.
Cuma saat ini sedang tak punya uang. Bu, kata pedagang itu dia. Ada seseorang. Saya pasti tak mungkin bisa keliru. Orang tua, pasti seorang pelanggan yang sangat lama, yang hendak berbicara kepada saya dengan hati. Apa maksudmu, lelaki? Kata ibu itu, dan dengan tenang sejenak ia menekankan pekerjaan tangannya di atas payudaranya. Tak ada seorang pun. Lorong itu kosong. Semua pelanggan kita sudah diurus. Kita bisa menutup toko ini beberapa hari dan istirahat. Tetapi saya toh duduk di sini di ember, seru saya. Dan air mata tanpa rasa dengan suhu dingin menutupi mata. Tolong, lihatlah ke atas. Kalian akan langsung menemukan saya. Saya minta 1 sekop penuh dan berilah 2 sekop. Buatlah saya sangat bahagia. Sisa semua pelanggan sudah diurus. Oh, saya sudah dengar gemeretak di dalam ember. Saya datang, kata pedagang, dan dia dengan kaki pendeknya akan memanjat undak-undakan di ruang bawah tanah. Tetapi ibu itu sudah berada pada dia. Ibu itu memegangi lengannya kuat-kuat dan mengatakan, "Kamu diam di sini. Jangan ikuti sikap keras kepalamu. Sebab itu saya akan naik. Ingatlah, dengan batukmu yang akut malam ini. Tetapi untuk sebuah urusan bisnis dan juga hanya sebuah kesombongan, lupakan ibu dan anak dan korbankan paru-parumu, saya pergi." Kemudian dia menyebutnya, tetapi semua jenis yang kami miliki ada di gudang. Harganya nanti saya beritahu kemudian. Bagus, kata ibu itu. Dan menaiki lorong tentu saja ibu itu melihat saya langsung. Ibu pedagang arang, panggil saya. Salam pasrah. Hanya 1 sekop arang, langsung saja ditaruh di sini, di ember. Saya bawa pulang sendiri. 1 sekop dari yang paling jelek. Tentu saya bayar penuh, tetapi tidak sekarang. Tidak sekarang. 2 kata tidak sekarang itu bagaikan bunyi lonceng dan betapa membingungkan pikiran bercampur dengan keramaian malam yang bahkan terdengar dekat menara gereja. Apa yang ia ingin dapatkan? Seru pedagang. Tak ada, jawab ibu itu kembali. Benar tak ada, saya tak melihatnya, saya tak mendengarnya. Hanya pada pukul 6 bel berdering dan kita tutup. Dinginnya luar biasa. Mungkin besok kita masih punya banyak pekerjaan. Perempuan itu tidak melihat dan mendengar. Tetapi meskipun begitu, ia melepaskan pita celemek dan mencoba mengusir saya dengan celemeknya. Sayangnya itu berhasil. Semua kelebihan seekor binatang tunggangan memiliki ember saya. Ia tak memiliki kekuatan melawan. Ia sangat lemah. Sebuah celemek perempuan dari lantai mencari dia di kaki. Kamu jahat, seru saya mengulangi lagi. Sementara dia menghubungkan pada bisnis. Setengah menghina, setengah memuaskan dengan tangan ditinjukan ke udara. Kamu jahat. Saya telah meminta 1 sekop dari yang paling jelek dan kamu tak memberikan. Dan supaya saya naik di daerah pegunungan es dan saya hilang, tak pernah bertemu lagi. Terima kasih.